Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Kembali lagi dan selamat datang di podcast Ngawas 2.0 atau Ngaji Pengawasan 2.0, di mana podcast ini adalah edisi kedua dari podcast sebelumnya yang sudah dilaksanakan di bulan Ramadan. Apabila sahabat Bawaslu ingin menyaksikan kembali podcast-podcast yang sudah direkam dan diunggah tahun lalu, sahabat Bawaslu bisa mengunjungi kanal YouTube Bawaslu NTB dan melihat kembali semua rekaman podcast yang sudah diunggah. Oke, perkenalkan saya Vera yang akan menjadi host pada podcast pada sore hari ini, dan sudah hadir di studio podcast kita salah satu alumni SKPP tingkat lanjut, Mas Hudian ya. Oke, bisa dipanggil Ian, gitu. Bisa dipanggil Ian. Mas Ian ini adalah salah satu alumni SKPP tingkat lanjut yang berhasil maju ke SKPP tingkat lanjut di RI tahun lalu. Bisa perkenalan diri dulu Mas secara singkat? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hudian Yusfil Hazmi. Alhamdulillah kemarin saya berhasil atau dipercayakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif di tingkat lanjut yang ada di Bogor. Jadi mungkin itu saja untuk perkenalannya. Oke, menarik sekali ya sebenarnya dari profil singkatnya aja. Mas Ian ini udah bisa lolos ke SKPP tingkat lanjut yang pastinya bersaing dengan kader-kader SKPP dari provinsi lain di seluruh Indonesia. Nah, untuk mengenal lebih jauh nih, bintang tamu kita pada sore hari ini, mungkin bisa diceritakan sedikit backgroundnya Mas Ian tuh apa? Background pendidikan mungkin, atau sekarang kesibukannya yang sedang dilaksanakan sekarang. Baik, untuk saat ini saya mengajar di salah satu SD, di SD Negeri 5 Cakranegara. Dan untuk bisa mencapai kepada kita mengikuti seleksi ataupun mengikuti SKPP tingkat lanjut ini tentu melalui proses, diantaranya itu dulu mengikuti SKPP tingkat dasar, dan di sana saya bersaing dengan banyak sekali teman-teman, ada yang sudah menjadi dosen bahkan, kemudian mahasiswa S2, dan ini menjadi sebuah motivasi. Meskipun meskipun background saya pendidikan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa belajar yang namanya politik ataupun itu bagaimana pengawasan itu tersendiri. Nah, kemudian setelah itu berjalan dengannya waktu, saya kemudian dihubungi lagi untuk mengikuti SKPP tingkat menengah. Nah, di tingkat menengah ini bertemu juga dengan kawan-kawan yang tingkat pemikiran dan tingkat wawasannya terkait tentang politik dan pengawasan itu sendiri sudah sangat tinggi begitu bagi saya. Dan sebenarnya sempat juga merasa minder di sana, Mbak. Wah, bisa enggak saya mengikuti nanti ini? Saya lihat tata cara mereka berbicara tentang politik, kemudian tentang bagaimana pengawasan itu tersendiri sudah sangat mumpuni begitu. Tetapi dengan pemikiran bahwa kenapa tidak saya coba untuk bersaing dengan mereka, dan alhamdulillah saya bisa mengikuti dengan lancar waktu itu kegiatannya, dan akhirnya bisa dipercayakan untuk mewakili Bawaslu Provinsi NTB di tingkat lanjut seperti itu. Oke, kalau mendengar kisahnya kembali cukup menarik sih sebenarnya, karena dari latar belakang seorang guru, kemudian mengikuti SKPP yang notabene itu diselenggarakan oleh Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan itu pasti syarat sekali gitu akan hal-hal mengenai politik, kepemiluan. Dan apabila kita lihat kembali dunia guru mengajar pendidikan, kemudian dengan dunia politik dan pemilu itu berseberangan kan, sangat jauh gitu. Kemudian apa yang menjadi motivasi Mas Ian untuk mengikuti SKPP, dan dari mana Mas Ian bisa tahu ada SKPP itu? Jadi untuk motivasinya ini berawal dari saya ini adalah mahasiswa juga dulu kan. Mahasiswa kebetulan sebagai ketua dari himpunan, dan di dalam himpunan itu untuk mencapai sebuah kepemimpinan atau puncak dari ketua ini tentu melalui proses politik juga. Bagaimana kita melobi teman-teman untuk bisa mendukung kita, kemudian bagaimana kita ketika kita sudah mencapai pada posisi kepemimpinan itu, bagaimana cara kita memimpin yang baik. Nah, ini yang membuat saya merasa bahwa ternyata politik itu sendiri menarik begitu. Kalau kita tidak mau, jadi jangan sampai kita berpikir apatis terhadap politik ini sendiri, karena kalau kita berpikir apatis atau tidak mau tahu tentang politik ini sendiri, otomatis segala macam halnya ini diatur oleh politik itu. Nah, maka apa yang kita inginkan dengan politik ini tidak bisa akan tercapai nanti kalau kita tidak terlibat secara langsung gitu. Nah, saya ingin memulai dari keterlibatan saya dengan politik ini dengan mempelajarinya.
informasi ini tentang SKPP ini saya dapatkan pertama dari informasi teman-teman yang ada di grup. Nah, kemudian saya coba daftar waktu itu. Saya coba daftar dan alhamdulillah dihubungi langsung oleh panitianya, dan setelah itu bergulir begitu saja mengikuti sampai akhirnya seperti ini. Tapi ketika pertama kali mendaftar SKPP gitu, ada nggak sih harapan spesifik gitu, atau mungkin goals yang mau dicapai dengan mengikuti SKPP, atau mungkin sebelumnya terbayang nggak, oh nanti saya harus bisa nih tembus sampai tingkat lanjut kayak gitu? Apakah ada bayangan-bayangan seperti itu sebelumnya? Sebelumnya saya tidak berpikiran bahwa ada tingkat dasar, menengah, dan lanjutan, tetapi murni hanya untuk ingin belajar bagaimana sih mengenal dunia pengawasan itu sendiri. Yang awalnya mungkin saya sendiri sebenarnya sangat mungkin tidak terlalu peduli lah tentang pengawasan itu sendiri, karena ya sudah ada badannya gitu yang mengawasi. Kenapa kita sebagai masyarakat juga harus ikut begitu? Pemikiran awal saya seperti itu. Tetapi kenapa semakin kesini begitu, semakin mengikuti kegiatan yang namanya di SKPP ini, saya mulai tersadar ternyata memang sangat penting untuk kita bisa berpartisipasi secara aktif di dalam pengawasan itu sendiri. Karena tentu Bawaslu yang sumber dayanya terbatas, jika tidak dibantu oleh masyarakat itu sendiri, tidak akan secara maksimal bisa untuk tercover secara maksimal pengawasan itu sendiri. Oke, brilliant, cukup menarik. Kemudian maaf sebelumnya, Mas Ian dari mana asalnya? Saya dari Mataram. Dari Mataram, Iya. Oke. Setelah mengikuti SKPP, kemudian melihat kondisi politik atau misalkan kondisi politik di Mataram, apa yang menjadi pemikiran Mas Ian tentang kondisi politik di Mataram, apalagi melihat dari hasil pilkada tahun kemarin itu kan ada ketimpangan yang cukup signifikan lah antara suara golput kemudian dengan suara wali kota yang memenangkan pilkada. Apa tanggapan Mas Ian tentang hal itu? Nah, tentu ini menjadi suatu PR kita bersama. Terlebih penyelenggara juga, KPU dan Bawaslu, lebih-lebih juga kepada masyarakat yang masih banyak kurang peduli terhadap bagaimana demokrasi itu sendiri kan. Sehingga saya melihat bahwa lumayan banyak ya itu pemilih golput yang tidak memilih golongan putih. Nah, ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa lebih memaksimalkan dan memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya demokrasi itu tersendiri, pentingnya untuk kita memilih itu tersendiri. Karena kalau tidak kita memilih ataupun kita memilih untuk golput, tentu risikonya itu 5 tahun ke depan ini akan seperti apa. Nah, ini yang harus kita coba berikan kesadaran kepada masyarakat yang masih berpikiran bahwa tidak ada salahnya saya golput begitu, toh juga kerjaan saya sama aja begitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa untuk memberikan penyadaran, terlebih KPU dan Bawaslu, lebih-lebih kita sebagai kader SKPP ini sendiri. Oke. Sebagai kader SKPP nih, ada disinggung kan, dan kemudian sudah dijabarkan juga pandangan yang mengenai fenomena golput yang cukup tinggi terjadi di Kota Mataram gitu. Sebagai salah satu alumni SKPP, apa kemudian yang menjadi rencana tindak lanjut, atau kalau kita sebut tuh RTL aja gitu, apa yang kemudian menjadi rencana Mas Ian sebagai kader SKPP itu untuk berkontribusi atau membantu Bawaslu menekan angka golput tersebut? Di dalam kita SKPP lanjutan kemarin juga sempat kita diminta untuk menyusun RTL. Nah, kemudian RTL yang saya susun itu adalah bagaimana kita masuk ke dalam tokoh-tokohnya yang kita sasar. Terlebih ketika kita sudah masuk atau memberikan bahwa pentingnya kita melakukan sebuah pengawasan ataupun aktif di dalam demokrasi ini sendiri, untuk menyadarkan tokoh-tokoh ini, tentu tokoh-tokoh ini punya yang namanya masa atau kelompok. Nah, ini yang dia nanti bisa memberikan kesadaran kepada kelompoknya itu sendiri. Nah, jadi sasarannya itu pertama tokohnya, baik itu tokoh pemuda, kemudian tokoh agama, apalagi tokoh agama. Tokoh agama ini ketika dia berbicara tentang bercanda saja kepada jamaahnya, itu akan sangat dipercaya biasanya, Mbak. Apalagi ketika dia serius membahas tentang bagaimana kita bisa mengawas secara keseriusan ini sendiri, tentu akan sangat besar efeknya ketika diterima oleh masyarakat atau kelompok itu sendiri. Seperti itu.
Cukup menarik pendapatnya karena belum banyak sih menurut saya kader-kader yang kemudian memiliki pemikiran seperti itu. Kebanyakan mereka pasti berpikir, oke, untuk melakukan perubahan kita harus masuk ke dalam sistem. Tapi cukup jarang ditemui gitu. Mereka yang kemudian berpikiran untuk melakukan pendekatan terhadap tokoh atau figur yang dipandang sebagai pemimpin. Pendekatan top down itu sebenarnya cukup sulit dan memiliki tantangan tersendiri. Tapi cukup menarik ketika Mas Ian memiliki pemikiran seperti itu. Semoga kedepannya bisa menjadi realisasi dari rencana tersebut. Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kita tahu kan bahwa SKPP itu nanti pasti akan dilaksanakan kembali. Kemudian apa sih harapan Mas Ian terhadap peserta-peserta SKPP selanjutnya? Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk peserta SKPP selanjutnya gitu? Baik, ini juga harapan saya sebenarnya ketika memang SKPP ini ditindaklanjuti. Karena tentu apa yang saya dapatkan dari SKPP ini sangat berharga bagi saya. Terlebih kita akan sangat mengetahui bagaimana sistem demokrasi itu sendiri, kemudian politik di Indonesia itu seperti apa, di daerah itu seperti apa, di kota itu seperti apa, kemudian cara-cara kita untuk terlibat itu, sehingga kita tidak menjadi sebuah atau tidak menjadi masyarakat yang apatis atau tidak peduli kepada politik itu sendiri. Nah, kemudian harapan saya untuk teman-teman yang nantinya diberikan kesempatan untuk bisa ikut sekolah kader pengawas partisipatif ini, mungkin bisa lebih memaksimalkan lagi. Bisa lebih memaksimalkan lagi dalam arti terlibat dan ikut secara maksimal, bukan hanya sebatas kita ikut-ikutan saja. Tetapi kalau bisa ketika sudah masuk kepada kelas itu, tanyakan apa yang ingin ditanyakan. Misalnya kita pasti punya tanda tanya besar terhadap politik. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Nah, tanyakan itu ketika ada kesempatan, ketika kita berada di lingkup atau kelas SKPP itu sendiri. Ini kesempatan yang sangat berharga. Yang kemudian setelah kita berhasil atau lulus dari kegiatan sekolah ini, dan ini bisa kita aplikasikan apa yang sudah kita dapatkan di dalam SKPP itu sendiri. Jadi itu sebagai harapan saya. Oke, terima kasih. Kemudian ada nggak sih tips atau seperti nasihat gitu kepada mungkin pemuda, mahasiswa, atau mungkin pihak-pihak yang ingin mengikuti SKPP gitu? Apa sih tipsnya biar bisa lolos dari SKPP tingkat dasar, lolos seleksi dulu nih, kemudian lolos SKPP tingkat dasar, maju ke tingkat menengah, hingga lolos ke tingkat lanjut? Itu ada tips tersendiri nggak? Karena kan nggak semua orang bisa melalui tahap-tahap tersebut gitu. Biasanya yang saya lakukan itu yang pertama, update informasi-informasi terbaru saat ini, baik itu dari segi politiknya, sering-sering nonton berita begitu. Terlebih saya sering nonton itu bisa nyebut merek berita juga ya? Boleh? ILC, Mbak. Oh iya. Jadi Indonesia Lawyer Club. Di sana kan bagaimana narasi-narasi para tokoh-tokoh politik itu disampaikan. Nah, di sana saya banyak belajar. Dan mengetahui. Terlebih kan di dalam kampus saya sendiri waktu itu saya kuliah itu tidak ada yang membahas tentang politik ini sendiri. Bahkan untuk kita bisa mengetahui pun jarang. Nah, saya dapat ilmu dan dapat informasinya itu dari sini, dari menonton, kemudian dari melihat berita. Ini yang sebagai tips mungkin dan trik, sehingga nanti ketika kita mendengar dan belajar tentang apa yang disampaikan oleh pemateri itu bisa nyambung begitu. Bisa nyambung apa yang disampaikan oleh pemateri. Jadi kita tidak kebingungan lagi ketika sudah masuk kelas. Kemudian usahakan di dalam setiap kelas itu kita aktif dalam arti tidak harus serta-merta bertanya, tetapi bagaimana juga kita bisa memberikan tanggapan dan solusi tentang apa yang permasalahan yang dimunculkan ketika di kelas tersebut begitu. Oke. Kemudian nih, saya ingin tanya soal pengalaman mengikuti SKPP tingkat lanjut. Pasti banyak menemui teman-teman yang luar biasa di sana, kemudian bertemu dengan pemateri, fasilitator yang cukup mumpuni di bidangnya pasti. Apa momen atau saat-saat yang paling mengesankan bagi Mas Ian ketika mengikuti SKPP tingkat lanjut? Karena kita sharing aja, tidak semua orang bisa lolos ke tingkat lanjut dan hanya per provinsi mungkin maksimal 3 orang, dan itu adalah jumlah yang sangat sedikit. Mas Ian yang bisa lolos ke sana, kemudian mendapatkan privilege untuk mengikuti SKPP tingkat lanjut, apa momen yang paling mengesankan saat itu? Momen yang paling mengesankan itu adalah ketika kita bertemu dengan kawan-kawan yang semulanya tidak mengenal satu sama lain,
yang semulanya kita berlatar belakang dari daerah masing-masing, kemudian organisasi masing-masing, intinya tidak mengenal satu sama lain, tetapi ketika sudah belajar itu membaur menjadi satu. Dan memang saya akui di sana itu panitia sangat cerdas untuk bagaimana membuat suatu kegiatan ataupun suatu hal yang bisa untuk memberikan kita membaur menjadi satu begitu, sehingga kita bisa mengenal satu sama lain. Nah, ini yang merupakan menjadi momen ataupun hal yang berharga bagi saya. Jadi ketika kita nantinya setelah selesai dari kegiatan SKPP itu bisa terus bersilaturahmi dengan teman-teman. Misalnya kalau ada kawan-kawan yang datang ke Mataram atau Lombok, itu bisa mengunjungi. Bahkan kemarin sempat waktu itu ada teman datang ke sini dari SKPP lanjutan, itu dari provinsi lain datang ke sini untuk kunjungan, itu bisa kita kopdar, kemudian berdiskusi tentang bagaimana pemilu dan pengawasan, apa yang terjadi di sana, kemudian saya juga menceritakan apa yang terjadi di sini. Jadi silaturahmi kita tetap terjalin, jadi punya banyak teman, punya banyak kenalan, teman dan sahabat, itu sih menjadi nilai plusnya juga. Terlebih ilmu yang kita dapatkan juga sangat luar biasa. Oke. Baik, sahabat Bawaslu, demikianlah sedikit bincang-bincang kami tentang SKPP, kemudian politik, pemilu, dan mungkin sedikit tentang pengawasan pemilu juga ya, bersama salah satu alumni SKPP tingkat lanjut, Mas Ian, Mas Hudian, gitu. Jadi cukup sekian podcast pada sore hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat Bawaslu dan juga menginspirasi sahabat Bawaslu untuk kemudian termotivasi nih menjadi pengawas pemilu, pemantau pemilu, atau bahkan bergabung ke SKPP yang akan diadakan selanjutnya. Karena banyak sekali ilmu, kemudian insight yang akan didapatkan sahabat Bawaslu ketika sahabat Bawaslu berpartisipasi dan terjun langsung ya pastinya ke dalam pengawasan pemilu. Ya, oke. Jadi podcast ini akan ditayangkan di kanal YouTube Bawaslu NTB. Silahkan subscribe, like, dan juga komen. Share juga video-video yang ada di kanal YouTube Bawaslu NTB. Dan sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Selamat sore. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.